Siapa pimpinan Morgan Company? Tanya Jeremy pada sekretaris Hana yang baru tiba di rumahnya. Keenan Henderson. Dia mendapat tawaran dari Atlantic Union supaya mengikuti tender ini dan bersaing dengan Rudolph Group, jawab Hani berdiri tidak jauh dari tempat duduk Jeremy. Jeremy menyunggingkan senyum meremehkan kemudian meletakkan berkas yang Hana berikan ke atas meja. Apa menurutmu perusahaan kecil itu mampu mengalahkanku? Ujarnya merantangkan kedua tangan di atas sandaran sofa. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan Tuan Jeremy Rudolph. Anda terlalu kuat dan luar biasa, ucap Hana penuh keyakinan. Tatapan Jeremy turun ke rok mini yang Hana gunakan, sangat mini. Selain urusan kantor, tentu ada tujuan lain Jeremy memanggilnya ke rumah. Kamu sudah lama tidak duduk di pangkuanku, Hana. Lily perlahan membuka matanya perlahan. Shush. Desisnya lirih sembari mengangkat satu tangan untuk memijit kepalanya yang terasa pusing sedikit demi sedikit dia bisa melihat sekitar. Mobil. Hah. Lily langsung terjingkat menyadari kalau dia sudah tidak ada di klinik. Kalian. Pekiknya pada dua bodyguard yang duduk di kursi depan. Lily menjatuhkan punggungnya pasrah saat menyadari kalau dia sudah berada di ibu kota. Berteriak atau memaksa untuk dikeluarkan dari mobil pun percuma. Tadi, setelah Mahesa dan Gabriela pergi dari klinik, ada 4 bodyguard memaksanya untuk ikut. Karena dia terus meronta, dia pun beri obat bius. Lily tidak pernah mencintai Jeremy, suaminya. Pria itu selalu kasar padanya. Jika bukan karena ayahnya yang hampir bangkrut waktu itu, dia memilih tetap bersama Mahesa. Jeremy menawarkan suntikan dana untuk perusahaan. Tentu ayah Lily dengan senang hati menerima dan memaksa Lily untuk mau menikah dengan Jeremy. Lalu kini setelah 1 bulan hidup tenang karena berhasil kabur dari rumah utama Jeremy, dia ditemukan dan dipaksa untuk kembali. Kembali ke neraka, bisik Lily bersiap mendapat perlakuan kasar Jeremy seperti biasa. Silahkan, Nona. Suara hormat sang bodyguard setelah pintu mobil dibuka membuat Lily terlepas dari lamunannya. Dia tidak langsung turun, netranya lebih dulu memandang lurus ke pintu rumah yang sudah dibuka oleh pelayan di sana. Nona, panggil bodyguard itu lagi. Lily menghela nafasnya lalu dia turun. Di mana majikanmu? Tanya Lily setelah dia masuk ke dalam rumah. Tuan sedang ada di ruang baca, Non. Tapi untuk saat ini belum bisa diganggu, jawab pelayan dengan hormat. Cah. Lily berdeci dengan senyuman miringnya, bahkan memaksaku tanpa peduli aku bisa diganggu atau tidak. Dengan tak acuh dengan perkataan pelayan. Kakinya bergerak ke ruang baca. Tanpa mengetuk dia langsung membuka pintu ruangan dengan kasar. Nafasnya terhenti sejenak melihat suaminya sedang menikmati tubuh wanita lain. Jeremy dan Hana yang sedang mengejar kenikmatan pun terhenti melihat sosok nyonya rumah ada di ambang pintu. Menjijikkan. Lakukan saja aku tidak peduli. Lily menutup kencang pintu ruangan dan berlalu pergi. Dasar bajingan. Bahkan dia justru tersenyum puas saat aku memergoki perbuatannya. Gerutu Lily. Dia memilih menyegarkan tubuhnya dengan meminta pelayan menyiapkan air mandi untuknya. Lebih dari 30 menit, Lily berusaha menenangkan diri di dalam bathtub. Menikmati air hangat bertabur bunga serta aromaterapi yang terpasang dengan sempurna. Setidaknya menghadapi Jeremy harus dengan kepala dingin. Setelah dia merasa sudah lebih baik,
Dia menyelesaikan ritual mandinya lalu membalut tubuh segarnya dengan bathrobe yang terlipat cantik di atas wastafel. Apa sangat nyaman berada di dalam kamar mandi. Suara bariton itu membuat Lily terjingkat ketika baru membuka pintu. Kamu membuat aku terlalu lama menunggu, Lily. Jeremy bergerak mendekat membuat Lily berdiri menegang namun waspada. Saat mereka sudah begitu dekat, tangan Jeremy dia angkat untuk menyentuh Lily namun wanita itu segera menepisnya. Jangan sentuh aku. Tanganmu bahkan seluruh tubuhmu sangat kotor. Jeremy tersenyum dan menurut. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku lalu memandangi wajah wanita yang sudah lama dia rindukan. Aku sudah memberimu waktu 1 bulan. Jangan pikir aku diam karena tidak menemukanmu. Jangan salah, Lily. Bahkan 5 menit setelah kamu kabur, aku sudah tahu di tempat mana kamu bernafas. Aku harap 1 bulan itu bisa berubah. Menyadari akan statusmu sebagai istriku. Tapi nyatanya tetap sama. Jeremy mundur 1 langkah untuk menunjuk sosok Lily yang begitu cantik dan anggun di matanya. Lihat, bahkan aku belum menyentuhmu sama sekali. Kamu selalu beralasan belum siap. Apa sekarang juga kamu masih belum siap? Imbuh Jeremy. Mata Lily bergerak resah. Jika bukan karena Jeremy yang suka main tangan, mungkin dia bisa menerima pria itu. Karena Mahesa. Tebak Jeremy, kamu masih mengharapkannya. Dia tidak ada hubungannya dengan hubungan kita. Ataukah aku harus melenyapkannya lebih dulu supaya kamu bisa menerimaku sebagai suamimu? Mata Lily seketika membulat sempurna. Tubuhnya pun menegang. Aku bilang dia tidak ada sangkut paut dengan hubungan kita, Jeremy. Jangan sentuh dia. Seru Lily ketakutan. Hal itu membuat emosi Jeremy melonjak tinggi. Lagi-lagi sikap Lily menunjukkan betapa pedulinya dia terhadap Mahesa. Tangan Jeremy bergerak untuk mencengkeram rahang Lily. Kamu masih mencintainya, Hem? Tidak, hanya saja kamu tidak perlu mengotori tanganmu dengan melukai orang lain. Karena sebenarnya kamu sendiri yang membuatku muak. Kamu selalu melukaiku seperti ini. Lily masih berani membentak meski cengkeraman Jeremy di rahangnya semakin keras. Oleh karena itu jadilah penurut, Lily. Sorot mata Jeremy masih tajam tapi Lily tidak takut sedikit pun. Aku tidak mau. Teriak Lily. Mahesa baru saja merintis perusahaannya kembali setelah aku menghancurkan perusahaan lamanya. Lily menggeleng dengan mata mulai memerah. Jangan lakukan itu lagi, Jeremy. Ku mohon. Harga diri Jeremy terasa tercabik-cabik setiap kali Lily melindungi Mahesa. Beberapa bulan lalu, Jeremy memaksa Lily untuk mau menikah dengannya. Dia menghancurkan Maheswari Group, perusahaan milik Mahesa sebagai peringatan supaya Lily tidak kabur di hari pernikahan mereka. Nyatanya cara itu pun berhasil. Kalau begitu jadilah penurut. Jadilah istriku yang sempurna, berikan semua yang kamu miliki. Tubuhmu juga hatimu. Itu tidaklah sulit, bukan? Jeremy melepas cengkeramannya dan meninggalkan bekas kemerahan di sana. Sekarang, ganti bajumu dengan gaun yang sudah aku sediakan, ucapnya menoleh ke arah ranjang. Lily pun menggeser netranya ke sana. Sebuah kotak berwarna gold dengan pita indah di atasnya. Rias wajahmu secantik mungkin. Aku tidak mau orang lain melihat bekas kemerah ini dan mata sembabmu. Lily masih belum menjawab. Kamu masih ingin membangkang? Tanya Jeremy dengan wajah penuh ancaman.
Dengan segera Lily menggeleng. Tidak, aku akan menurut. Memangnya kita akan kemana? Ke pesta keluarga Henderson, jawab Jeremy. Kemudian pria itu melewati Lily untuk masuk ke kamar mandi. "Pa, ada apa ini?" tanya Evelyn sedikit panik melihat mobilnya tiba-tiba dihentikan oleh sekawanan orang-orang memakai topeng superhero. David pun menggeleng tidak bisa menjawab. "Pa, jangan-jangan mereka rampok." Evelyn tidak mungkin meminta David melindunginya. Mereka sudah tua, tidak mungkin sanggup menyerang 5 orang pria bertubuh kekar. "Buka!" teriak salah seorang menggebrak jendela mobil David. Membuat Evelyn dan David terjingkat. Evelyn melingkarkan kedua tangan di lengan suaminya dengan erat. Saat perintah kedua, baru supir mereka pun keluar lebih dulu. Evelyn dan David dapat melihat supir mereka berbicara serius dengan penjahat-penjahat bertopeng. "Pa, mereka itu penjahat atau lagi promosi mainan anak, sih? Kok pakai topeng superhero? Ada Spiderman, ada Batman, ada Bobo Boy. Sayangnya tidak ada Upin Ipin, Pa," ujar Evelyn sedikit terkekeh. "Upin Ipin kan bukan superhero, Ma." "Oh iya, lupa. Tapi badan mereka serem-serem, Pa. Kalau mereka minta mobil beri saja. Hitung-hitung beramal. Mama tidak mau kita kenapa-kenapa. Mama masih ingin melihat cucu kita lahir." Perkataan Evelyn menarik atensi David untuk menoleh dengan mengerutkan keningnya. "Loh, memangnya Astrid atau Lisa sedang hamil, Ma?" "Bukan saat ini. Maksudnya Mama masih ingin berumur panjang supaya bisa melihat kelahiran cucu kita yang ke-12. Pasti ramai sekali kalau kita memiliki cucu sebanyak itu. Kita tidak akan kesepian, kan, Pa?" Seketika suasana tegareng pun mereka lupakan oleh obrolan absurd sepasang suami istri membicarakan angan-angan memiliki cucu 12. Namun obrolan mereka terhenti saat 2 penjahat duduk di bagian kemudi. Loh, kok jadi kalian yang masuk?" Evelyn bingung melihat supirnya justru dibawa pergi teman si superhero gadungan itu. "Jangan banyak tanya. Pakai ini, tutup mata kalian," jawab penjahat menyodorkan 2 lembar kain hitam. "Tapi kalian mau apa?" Kalau masih bertanya, penjahat itu menunjukkan gerakan tangan menyayat leher. "Hik!" Sontak David dan Evelyn memegang leher mereka masing-masing. "Ya sudah, sini. Papa pakaikan." David meraih kain itu dari tangan penjahat dan memakaikan untuk Evelyn. "Jangan kencang-kencang, Pa. Bulu mata anti badai Mama nanti berbelok," protes Evelyn saat David mengikat. Setelah drama memakai penutup mata, keduanya dibawa ke suatu tempat. Evelyn dan David saling berpelukan sepanjang jalan. Bahkan lagi-lagi mereka membicarakan mengenai angan memiliki cucu dengan jumlah 12 anak. "Jason saja yang memiliki anak 7 dan Kinan 5, ujar Evelyn. "Disamakan saja, Ma. Jadi tidak iri. Masing-masing 6 anak. Jason kan bisa membuat anak kembar, Pa. Jadi tidak sulit untuk Astrid melahirkan anak yang banyak." Penjahat di depan hanya saling pandang mendengar korban yang mereka culik justru membicarakan hal yang tidak penting sama sekali. 15 menit berlalu dan mobil sudah berhenti. Penjahat tadi membentak namun tidak berlaku kasar. Mereka meminta David dan Evelyn cepat-cepat turun. "Heh. Kalian masih muda main culik orang tua. Awas, ya. Nanti kualat bentak-bentak orang yang lebih tua. Kalian juga nantinya akan menjadi orang tua. Bagaimana rasanya dibentak-bentak seperti itu?"
Kedua anakku saja manis-manis, tidak ada yang berani membentak aku dan suamiku. Kalian seenaknya bentak-bentak. Kalau mau minta mobil bilang saja. Katakan dengan halus. Evelyn terus menceramahi penjahat-penjahat itu selagi mereka digiring entah kemana. Hanya gelap yang bisa mereka lihat. Juga suasana terdengar hening. Kalian berhenti. Sudah sampai? Tanya Evelyn. Bahkan penjahat itu tidak lagi memegang tangannya dan terasa menjauh. Ma, kita di mana ya? Tanya David masih menggenggam tangan sang istri. Di gudang kali, Pak. Bisa jadi mereka sedang menelpon Jason atau Keenan untuk meminta tebusan uang miliaran, jawab Evelyn asal. Jika mereka tidak mau menebus kita bagaimana, Ma? Tanya David lagi. Maka Mama akan berdoa semoga mereka secepatnya masuk surga. Has. Mama mendoakan anak-anak kita cepat meninggal. Katanya ingin mereka melahirkan cucu yang banyak. Saat seperti itu keduanya mendengar suara cekikikan. Ma, itu seperti suara kuntilanak. Jangan-jangan kita di kuburan, Pak? Mana baunya wangi banget seperti parfumnya Jason. Mereka yang berdiri pun tidak tahan lagi. Bukannya membuka penutup mata, justru David dan Evelyn berbicara hal yang aneh-aneh. Jason dan Astrid maju untuk membuka penutup mata keduanya. Happy anniversary! Teriak semua yang ada di sana bersamaan saat penutup mata Evelyn dan David terbuka. Rupanya mereka ada di tengah taman dengan dekorasi elegan dominan warna gold kombinasi silver. Meja bundar tertata di beberapa titik dengan hidangan dan kreasi bunga menghias di atasnya. Tidak lupa, tulisan yang tertempel di depan mereka sebagai ucapan Happy Anniversary 30 tercetak indah dan elegan. Bukan hanya keluarga tapi beberapa teman dekat Evelyn dan David pun hadir. Bagaimana? Mama suka? Tanya Jason setelah kedua orang tuanya melihat ke sekitar. Suka. Suka. Kamu hampir membuat Mam jantungan tahu, hah. Alih-alih berterima kasih Evelyn justru memukuli lengan kekar Jason. Au. Sorry. Untuk adegan penculikan itu ide Keenan. Jason berusaha menghindar tapi Evelyn masih saja memukuli. Dada Evelyn naik turun lalu mencari anak satunya. Lalu mana Keenan? Hah. Akan Mama pukuli dia. Dia belum datang, Ma. Baru pulang dari kantor dan sedang dalam perjalanan ke sini dengan Lisa juga Kak Ivan, jawab Astrid lembut memeluk Evelyn dari samping lalu mengusap bahu mertuanya itu. Kau ini, peluk-peluk. Pandai sekali mengalihkan amarah. Mama ingin memberi suamimu pelajaran. Setelah drama emosi Evelyn, suasana pesta semakin menghangat. Mereka saling berbincang dan tertawa. David pun tidak menyangka bertemu dengan sahabat lamanya. Tuan Rudolph. Sapa David pada Victor Rudolph, ayah dari Jeremy Rudolph. Awas kau memanggilku Tuan. Ancam Victor. Mereka berdua pun tertawa dan melepas rindu. Datang bersama siapa? Tanya David. Victor menunjuk ke arah Jeremy dan Lily yang sedang duduk bersama di meja yang lain. Bersama anak dan menantuku. Aku mengajaknya karena dia sedang membuka perusahaan di negara ini. Aku ingin dia mengenal dan menjadi teman dari kedua putramu yang hebat-hebat itu. Jason dan Keenan. Ah, bukankah kita pernah berjanji akan memiliki anak yang hebat dan akan bersaing nantinya di dunia bisnis? Ucap David dengan nada candaan mengingat saat SMA dulu mereka pernah membicarakan hal konyol itu. Ya, dan siapa yang kalah mereka akan menjadi budak yang menang, sambung Victor diakhiri tawa keduanya. Saat itu bertepatan dengan kehadiran Keenan juga Lisa dan baby Kak Ivan.
Itu dia, si bungsu datang. David menunjuk ke arah pintu masuk. Bibir Victor tersenyum, namun ada kilat tajam berbahaya yang tersembunyi di iris matanya saat melihat ke arah Kinan.